Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tetap berada di program Kata None dan malam hari ini kita tetap membahas tentang UMKM. Dan UMKM kali ini spesifik kita bicarakan tentang produksi lokal kita, yaitu tape ketan dengan omset jualan jutaan rupiah per bulan. Ini suatu fenomena yang menarik dan pada hari ini kita dihadapkan pada situasi bagaimana kita mampu membangun sumber daya sendiri, sumber daya orang lain, kita gabungkan, berkolaborasi bersama, dan kita menempatkan sebuah kapasitas nilai produksi yang tentunya mendatangkan profit bagi kita semua. Dan saya yakin dengan kemampuan sumber daya yang ada sama kita selama ini, terutama orang Bugis Makassar, itu akan membuat kita bisa mengenang kembali, memperdalam kembali lokal wisdom kita untuk dijadikan sebagai sebuah potensi yang luar biasa baiknya untuk kita jadikan sebagai daya saing kita dengan wilayah atau produk-produk lain yang tidak berasal dari Sulawesi Selatan. Keyakinan ini tentu membuat kita harus mampu memanage produksi kita. Kita harus memanage organisasi UMKM kita sehingga bisa mampu menjadi sesuatu proses yang efektif, efisien, berdaya saing, bisa mengembangkan value added dan punya daya kreativitas dan inovasi untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita dapatkan selama melakukan produksi tersebut. Kita tidak boleh berhenti berubah, kita tidak boleh berhenti berinovasi. Kalau ada orang atau produksi yang berhenti berinovasi, saya yakin akan mendapatkan sebuah kemunduran. If you not change, you will die. Kalau kau tidak berubah, kau pasti mati, ya. Dan proses perubahan itu adalah sebuah sunnatullah, sebuah ketentuan alam yang harus kita hadapi. Cara berpikir kemarin tidak mungkin kita bisa lakukan hari ini dengan situasi yang berbeda. Jadi orang lalu, kalau kita punya keberhasilan masa lalu ataupun kegagalan masa lalu, tidak bisa identik apa yang kita lakukan pada hari ini. Kenapa? Karena situasinya pasti sudah berubah, lingkungan strategiknya sudah berubah, informasi apalagi dengan era-era seperti sekarang, tentu ini semakin cepat berubah. Semuanya survei produk minggu lalu itu bisa dalam satu minggu ke depan akan berubah secepat mungkin apabila ada sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir orang lain, cara memandang produk tersebut. Tidak ada lagi opini yang stagnan saat ini. Dengan situasi teknologi seperti sekarang ini, orang tidak mampu lagi membendung arus perubahan pola, terutama pola pikir, karena cepat sekali opini itu berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Per hari ini juga saya ingin menyampaikan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, turut prihatin atas kejadian di Masamba. Ini juga menjadi bagian yang paling penting kita
harus pikirkan bahwa lingkungan itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Saya dulu waktu jadi PJ Bupati Luwu Timur selalu juga menyatakan bahwa hutan di sekitar Luwu Timur dan daerah wilayah sekitarnya, menurut saya memang saya sudah prediksi akan menjadi sesuatu yang berbahaya apabila tidak ditreatment dari sekarang. Dan treatment sumber daya alam itu butuh waktu, Pak. Menanam pohon itu tidak bisa kita tanam hari ini besar 1 minggu ke depan, ya, kecuali menanam hidroponik. Tetapi kalau tanam pohon dalam rangka penguatan lingkungan, kita butuh waktu yang besar, panjang. Dulu sumber daya hutan kita itu salah satunya di Luwu, daerah area Luwu gitu. Nah, sekarang mungkin dengan perubahan terjadi pola tanam yang berbeda, perluasan lahan, pengalihan fungsi, dan sebenarnya seharusnya dan sepatutnya itu harus diantisipasi. Harus diantisipasi. Nah, sekarang kalau terjadi begini akan memacetkan banyak lagi hal, ekonomi, macet, dan sebagainya. Saya nggak bisa membayangkan itu terjadi lagi di bencana tersebut. Bencana kesehatan kita belum selesai, kita mengarah masuk di entry point krisis ekonomi, ada bencana alam. Ya, untung orang Sulawesi Selatan daya tahan survive-nya untuk hidup itu tinggi. Jadi dia bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan kaleng-kaleng yang bisa cepat menyerah. Kita prihatin dengan hal tersebut, dan saya juga ada satu berita yang menggelitik saya yang kenapa bisa merubah opini orang secara cepat. Peristiwa lakor-melakor yang sales mobil 2 hari ini menjadi berita, itu merubah pola pikir orang. Tiba-tiba ada survei minta 1 juta. 1 juta orang udah meminta untuk memecat itu ya, pelakor itu. Ya, saya nggak ngerti yang mana pelakor, yang mana dilakori gitu. Tetapi yang poin paling penting adalah bagaimana orang terlibat langsung dalam kehidupan kita. Padahal apa urusan kita sebenarnya di antara itu, tetapi kita merasa bahwa ada seseorang yang menarik kita dalam kehidupan mereka dan kita turut serta. Itu kenapa? Karena ada ada digitalisasi informasi yang sangat cepat. Jadi hati-hati berkehidupan sekarang. Karena kehidupan kita, kalau kita tidak bijak meladeni diri kita sendiri dan meladeni orang lain, maka orang lain, komunitas dan komunal serta masyarakat bisa masuk di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan aja semua bisa berpikir positif untuk sebuah kehidupan yang positif, dan saya yakin ke depan kita akan memberi sebuah kehidupan yang lebih baik kalau sebenarnya dari awal kita mampu membangun itu melalui pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu adalah pendidikan bagaimana menciptakan anak yang baik dan benar, bukan anak yang pintar. Kalau anak yang pintar banyak dan bisa kita lakukan dengan berbagai source. Tetapi kalau anak yang baik dan benar, belum tentu kalau kita tidak memperlihatkan cara kita diteladani, cara kita digugut, terutama orang besar seperti kita ini. Siapa yang bisa membuat anak-anak pintar dan bodoh adalah orang besar. Siapa orang besar itu? Orang tua, guru, dan pengambil kebijakan. Mari ubah orientasi berpikir kita.
untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih positif, untuk ekonomi yang lebih baik, lebih berkemajuan adalah pendidikan dari sekarang kita kuatkan untuk orang-orang kita ciptakan menjadi skill yang baik dan benar. Terampil, baik, dan benar. Bukan hanya pintar satu mata pelajaran, bukan hanya pintar kognitif semata, tapi yang paling penting dia baik dan benar. Dia baik berkolaborasi dengan orang lain, dia benar melakukan sesuatu, dan dia berkarakter dalam memberi kehidupan. Biar dia pinter mata pelajaran tertentu, tetapi kalau dia tidak benar, percuma. Kita menciptakan monster. Makanya, kalau masuk sekolah, jangan urus anak Anda sekolah. Untuk lewat jendela, pakai nota, biarkan. Belum tentu sebuah sekolah yang baik, sekolah yang branded bisa melahirkan anak yang baik dan benar. Harus ada 3 komponen yang membuat dia baik dan benar. Negara, orang tua, dan guru. Kita bangun saja triangle ini dengan baik di lingkungan kita. Nah, sekarang nggak boleh ada lagi sekarang mengatakan sekolah favorit, karena semua sekolah dari provider. Sampai tahun depan sekolah kita provider, nggak ada sekolah unggulan. Nah, yang ada sekarang provider unggul. Siapa yang tidak mati koneksinya itu sekarang nggak ada lagi SMA favorit. Hanya orang-orang dulu yang bisa begitu. Dan hati-hati tertipu dengan kata favorit di pendidikan itu. Saya tahu benar ini, bos. Saya tahu benar. Jadi tanggung jawab yang baik dan benar itu adalah mari bangun anak-anak kita. Kalau jangan dipaksa anak-anak terlalu jago matematika kalau dia tidak punya keinginan matematika. Ya, kecuali dia punya keinginan atau hobi bermatematika. Tetapi bagaimana dia mendapatkan kompetensi dasar? Toh harga kopi tidak pernah kosinus 2. Tetap harga kopi 15.000. Yang penting anak-anak tahu 1.000, 2.000, 3.000. Kalau dia tidak mau belajar kosinus, jangan paksa belajar kosinus. Kalau dia mau lebih suka belajar main gitar, silahkan main gitar. Dia suka main game dengan coding, sepanjang kita bisa awasi game-gamenya tidak merusak cara bergaulnya, jangan batasi mereka. Anak-anak punya kehidupan lebih jauh dari kita. Ya. Oke, intronya kelamaan. Suardibis bilang, ya di sini Tommy CS, kelebihanku kan saya bisa lama. Ya, gantian coba. Asuhan baik dan benar. Oke, kita Rohim Rembang nyimak, bos. Ini komen-komen. Aswaltan berita menjana minda rakyat. Berita menjana minda rakyat. Aswaltan benar, bosku. Hati-hati pakai masker muka setiap hari. Itu. Aswaltan kopi susu. Oke, kita akan bahas sebentar soal tape. Jual tape ketan, omset jutaan rupiah per bulan setelah yang satu ini.
dan untukmu, kau yang di hatiku. Sebuah lagu tak merdu, tapi tulus untukmu, untukmu. Sejak kita bertemu, cetar rasa hatiku, teringat jelas ranum bibirmu saat kau sebutkan namamu, namamu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Genggam erat kasihku, bahtera telah berlabuh, debur ombak menderu, eratlah memelukku, ku pelukmu. Untuk ku berikan semua rindu, mengalir deras cinta untukmu. Nafasmu hadir dalam nadiku, segalanya, selamanya, semesta cinta untukmu. Ya, kita kembali lagi dalam segmen berikut yang kita akan bicara soal jual tape ketan dengan Ibu siapa? Ibu Asya. Ibu Asya. Asya. Saya teringat Ibu Asya ada lagu yang kontroversial ya. Itu Ibu Asya. Saya ingatkan tetap stay di semua platform yang menyiarkan Kata None ini, karena akan ada hadiah. Hadiahnya standar seperti biasa, tetapi kali ini ada tambahan baju branded, mereknya persis yang saya pakai ini. Itu saya nggak bisa sebut merek karena dia nggak sponsor sih, tetapi bagi yang menang hari ini kita akan kasih selain yang biasa dikirimkan ke rekening Anda, nambah baju seperti ini. Kita akan bicara soal tape ketan, dan tape ketan ini sesuatu yang lokal ya, yang branded lokal, produksi lokal, tetapi cita rasa luar biasa. Dan kalau punya inovasi yang bagus, dia akan jauh lebih bagus seperti yang Ibu Aisyah ini lakukan selama ini. Oke, ke bincang-bincang kita mulai dengan, saya ingin bertanya Bu Aisyah, sejak kapan menjual tape ketan seperti ini? Jual tapenya sudah sejak 1 tahun 6 bulanan lah. 1 tahun 6 bulan ya? Iya. Jual tape tok atau gimana? Ada yang lain? Saya jual tape tok. Oh. Sama ini jual tape tok.
Setiap hari memproduksi berapa? Biasa 5 sampai 15 liter. Dalam 1 liter itu dapat satu packaging begini berapa? Kalau untuk yang kecil ini, dia dapat 14. 14 ya. Yang ini dapat 7. 1 liter ya? 5 liter. Oh iya. Iya. Dia 1 kali masak itu 5 liter. Iya. Ini tapi mungkin banyak yang belum tahu. Dia produknya gimana? Apa produk awalnya dari apa dan bagaimana cara memprosesnya, Bu? Dia ini bahan dasar kan beras ketan hitam. Iya. Nah, cuman dia beras ketan hitamnya itu memang ada yang khas untuk tape. Jadi tidak semua beras ketan hitam itu bisa dibuat tape. Iya. Biasanya bisa sih dibikin, tapi biasa hasilnya tidak bagus. Jadi kalau yang ini harus pilih betul-betul beras hitam yang hitam betul. Iya. Yang asli. Beras hitam. Jadi ada beras hitam yang belum tentu bisa jadi tape ya? Bisa jadi tape, tapi hasilnya tidak bagus. Bagaimana memilihnya? Dia namanya beras ketan hitam loreng. Jadi kita pilih-pilih nih yang mana loreng, yang mana nih ya gitu. Kalau di pedagang memang sudah tahu. Kalau kita datang pedagang mau beli, dia pasti kasih tahu yang ini loreng, yang ini bukan. Jadi kalau kita mau buat tape sendiri, kita tanya ke pedagang, jual beras hitam loreng nggak? Loreng. Memang namanya loreng. Oh. Iya, memang dikenal namanya. Kenapa loreng? Apanya yang loreng? Apakah dia Karena lulusan dia tidak- Akmil atau tidak. apa gimana? Karena dia orang kan biasanya berpikiran kalau beras ketan hitam itu yang bagus yang hitam sekali. Iya. Ternyata dia bukan. Ini berasnya yang campuran kayak campuran ada putih-putihnya. Kalau yang hitam sekali itu biasanya hasilnya kayak apa ya, terpisah-pisah. Kalau dibulat-bulat begini mencar. Kalau orang makan tape apa sih khasiatnya, Bu? Apakah kita tiba-tiba pintar menyanyi? Oh, tape itu ya, tape. Tape, apakah pintar menyanyi atau gimana? Apa sih khasiatnya? Saya juga nggak tahu nih. Selama ini tidak ada sih sebenarnya. Cuman ini kan makanan tradisional. Iya. Pokoknya orang dari kampung semuanya pasti tahu. Ini pun juga di Makassar banyak sekali yang cari. Kalau tape ini tergantung rasa sih, Pak. Sebenarnya yang bikin rasanya. Di daerah lain, di provinsi lain, di Jakarta, dia ada nggak tape begini? Ada, tapi beda bentuknya. Kalau di daerah lain itu Jawa atau Jakarta dia tidak dibulat-bulat kayak gini. Tidak khasnya kalau Sulawesi kan khasnya begini. Bulat ya? Dibulat-bulat. Kadang saya kalau bikin, saya sajikan ke orang yang tidak dibulat-bulat kayak gini. Mereka rasa aneh. Ini kan tidak dibulat-bulat. Mereka rasa aneh. Oh iya. Ini kelihatan kayak songkolo gitu. Iya. Iya. Beras ketan. Jadi Ya. kalau bilang tape ya pasti bulat-bulat kalau orang Sulawesi, khasnya begitu. Nah, cocoknya tape ketan ini dengan apa makannya? Apakah dengan nasi putih? Bisa nggak dengan nasi putih? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, ya. Dengan apa kira-kira? Cocoknya ya, kalau saya pribadi saya lebih suka makan original begini. Ya. Cuman kadang dicoba juga dengan es krim, es putar, pakai susu, pakai sirup DHT bisa. Sirup DHT ya? Taburin, ya enak. Ditaburin kacang yang sudah dicincang-cincang, kacang goreng yang dicincang-cincang. Tape pakai sirup DHT, tambah kacang. Kacang. Wih, itu ilmu baru juga ya. Iya. Tambah lagi es putarnya. Es putar Wah, ya, mantap. mantap ya. Ini ada pertanyaan dari Abdiwan Muhammad. Tape ketan itu kalau ndak masuk kulkas tahan berapa lama? Apakah efeknya bisa memabukkan? Itu pasti. Karena dia fermentasinya itu bekerja. Terus bekerja kalau dia tidak di dalam kulkas. Dia paling 3 hari sudah bisa mabok. Oh, begitu ya? Iya, sudah bisa mabok kalau 3 hari. Ini hasilnya dia tidak akan seperti ini, Pak. Kalau dia sudah 3 hari itu muncul busa-busa. Kalau tidak dimasukkan dalam kulkas?
Iya, kalau tidak dimasukkan dalam kulkas. Tapi kalau dimasukkan dalam kulkas, Iya. ini bisa awet 3 minggu. 3 3 minggu. sampai sebulan. Asalkan hasil awalnya dia bagus. Kalau hasil awalnya dia sudah ada kecut-kecutnya, itu biar dalam kulkas juga tidak bisa lama. Paling lama seminggu. Bagi yang ada frustasinya, ya silahkan makan tape, jangan kasih masuk di kulkas lama-lama. Anda akan Bisa merasakan mabok. khasiatnya, gitu ya. Berapa sih ini Hasrul Rusdi, berapa sih takaran beras ketan dengan raginya kalau mau buat tape? Kalau ragi sih selama ini saya tidak pernah mengukur. Ya. Saya cuman mereka-reka saja di saat campur untuk 5 liter ketan itu saya campur. Kalau sudah merata baru saya berhenti tambah fermentasinya. Gitu ya. Ya, sekarang kalau kita mau pesan ini, Bu, di mana kita? Apakah Ibu punya outlet atau lewat marketplace atau gimana? Selama ini jualannya online. Online Iya, ya. via WA, Facebook, IG. Tapi kita juga sediakan di toko kue. Ada di kedai kue Foni di Jalan Pontiku. Oh. Iya. Sama ada juga di daerah sih, Pak. Di daerah itu di daerah Malili. Di Luhut Timur. Di sana ada reseller. Resellernya ya di Luhut Timur. Di mana? Di Malili. Di Malili di bagian mana? Malili dia di Malili Residen. Oh, Malili Residen ya. Ya. Boksidiwan kasih tinggi alkoholnya, Bu, biar sekalian bisa jadi hand sanitizer. Bisa nggak jadi hand sanitizer ini? Saya belum tahu yang Iya, siapa tahu. Benar juga ini Diwan. Ya, Diwan ini tinggi juga lompatan berpikirnya ya. Siapa tahu kalau bisa jadi alkohol, berarti bisa jadi hand sanitizer, Bu. Hand sanitizer dari tape. Wah. Gitu. mungkin butuh proses lama ya. Butuh proses, Mesti butuh disimpan penelitian ya. lama, iya. Butuh penelitian. Tapi kayak kalung Kementan kan boleh. Ya, gitu. Yang penting manfaatnya gitu. Ya, lanjut kita di kalau mau pesan di ini tape ketan Mom Aska. Mom Aska. Mom itu apa? Mom Aska. Ibu. Oh, jadi Nama ini anaknya Aska. ini momnya siapa? Ibu Aisyah. Askanya? Anak. Anak. Oh. Ya. Di nomor telepon 0811 444 199101. Enak nih. Saya sudah prepare mau makan untuk ini. Kira-kira ada pantangan nggak dicampur dengan apa? Selain memakan dengan es krim, apa yang nggak bisa? Ada nggak pantangannya, Bu? Ya banyak, kayak tadi nasi putih kan nggak bisa. Itu sih memang maksa. Maksudnya yang ya nggak bisa juga dengan mic ini, Bu, ya nggak bisa juga. Pakai mic ini dengan kamera, dengan televisi. Ya. Yang jelas dia itu paling enak dengan es-esan lah. Es ya? Iya. Es. Sama cendol boleh, cendol. Oh iya, Iya. sama cendol ya. Ada nggak spesifik tape rasa ini, tape rasa sudah bisa nggak dibuat tape dengan berbagai macam rasa? Maksudnya ditambah atau Dibuat original ya. ini? Ini Kalau- pertanyaannya nih. Kalau tidak ada takarannya berarti rasanya beda-beda ya, Bu, gitu. Saya tambahkan apakah bisa semuanya tape rasa stroberi gitu. Tape rasa Kalau tape sudah dikasih fermentasi otomatis rasanya sama. Cuman yang membedakan kalau ya itu tadi, kalau dosisnya enggak pas bisa jadi pahit, bisa jadi kecut. gitu Kayak ya. gitu. Iya. Oh iya. Jadi bisa jadi manis, bisa Manis, jadi bisa jadi. kecut. Kalau ya? dosisnya pas, dosis. Kalau fermentasinya cukup pas dengan ukuran berasnya, itu pasti manis. Iya, pasti manisnya.
Berarti bisa sebenarnya kita jualnya Bu ya, tape manis dan tape kecut ya, bisa nggak gitu? Kalau Siapa tahu ada yang senang Ada. tape kecut, ada ya? iya ada biasanya memang yang mereka pesan tolong jangan dimasukkan kulkas sekitar 2 hari baru mereka ambil tapenya karena dia tidak mau konsumsi di saat manis, dia mau yang Kecut. sudah Ada rasa-rasa. ya ada alkoholnya. Iya. Ya selera orang beda-beda Pak. Selera orang selama ini Ibu Mom Aska ini berapa produksinya? Orang beli per hari itu kira-kira berapa kalau dirata-ratakan? Kalau dirata-ratakan bisa sekitar berapa ya? 500 ribuan sih uangnya Pak. Kalau Gitu. uangnya ya, sekitar 10 box lah. 10 box ya per hari. Weh. Ini Ocha Alim bertanya, bisa nggak buat tape bentuk love Bu? Bisa Pak, Bisa bisa ya? aja. Sampai Tapi repot. Repot ya, atau dibuat Jadi kita itunya. tidak gini. Dia harus pakai cetakan kalau Cetakan, long berarti ya. iya. Bisa, Bisa. tetap aja bisa. Ya, bisa. Satu saat kita akan buat tape bentuk love, dan nanti juga bisa bentuk mic, bisa bentuk mukanya Oji, Pak Ocha gitu deh. Ya. Vin Kamasi, es cinta, es cindolok na tape. Iya, Oh ya, betul. oh ya harusnya ini ada bentuk love-nya Bu. Karena es Iya, cinta karena ya. Cindolok na tape. Cindolok gitu. na tape. Ada, ya. Berapa harganya Bu? Kalau untuk yang ini, yang isi 30 harganya 50.000. 50.000. Kalau yang ini, Yang ini isinya 15 biji, harganya 27.000. 27.000. Isinya 15. Bagi yang pesan langsung ini malam, ini harganya hanya 20.000. Ini malam ya, hanya ini malam Bu ya. Boleh. Ya. Betul ya. Itu. Lewat online. Ya. Ya kita sekarang Bu, dari tahun 2019 ya sampai saat ini jual tape, apa sih yang menjadi kendala dan hambatannya? Apa yang menjadi bikin ribet gitu? Yang bikin ribet biasanya cuaca. Karena tape itu dia harus panas. Kalau dia musim hujan, jadinya juga kurang bagus. Agak-agak kecut. Kenapa? Saya nggak tahu karena cuacanya dingin mungkin. Dia kan butuh cuaca panas biar dia fermentasinya bekerjanya bagus. Lebih cepat ya? Iya. Gitu, saya baru tahu bahwa tape ini tergantung. Kecuali kalaupun musim hujan kita bikin, dia disimpan di ruangan yang memang agak panas ruangannya. Jadi lebih banyak di Sebenarnya untuk yang selalu bikin tape kan banyak ini yang chat, Bu, kenapa saya bikin tape sesuai dengan yang Ibu bilang, tapi hasilnya lain. iya. Makanya jangan bikin tape, beli aja langsung. Iya, ya. betul, Ini Pak. yang Beli tanya aja langsung. tape buat daripada repot-repot ya, mending Kalau beli tape, aja lah. Kalau tape sih dibilang mirip-mirip manusia kali ya, karena dia sensitif. Oh, Sensitif sekali. Kalau ada kotoran sedikit, ya jadi. oh berarti Jadi semua yang dipakai harus bersih. harus bersih. Wadah-wadahnya itu harus bersih pokoknya. Nggak boleh yang ada karat-karatnya, sedikit saja karatnya, nggak akan jadi. Saya pernah bikin, mungkin saya kurang kontrol. Kan waktu itu saya bikinnya belum langsung di wadah begini. Saya pakai panci seperti orang tua biasa. Saya pakai panci, dan saya tidak perhatikan penutupnya. Ya. Penutupnya itu ada kayak bekas makanan matang, tapi saya udah kering. Ya. Nah, itu mungkin waktu saya cuci tidak hilang. Ya. Nah, saya pakai itu, padahal saya tutup
daun, Ya. hasilnya tetap tidak bagus, kecut. Berarti secara proses ini dia menghigienis dirinya ya. Higienisnya dengan memang sendiri dia ya. harus higienis ini. Waduh, luar biasa nih. Saya baru tahu bahwa ini tape produk sensi juga, sensitif gitu. Dia harus bersih. Nah, ini anti corona berarti. Kekurangan virus, karena orang bersih pasti nggak kena virus tuh. Jadi memang kalau musim Covid banyak-banyak makan tape deh supaya imun gitu. Kalau kemarin yang saya dengar sih ada dokter yang bilang kalau produk hasil fermentasi itu memang bisa menguatkan imun. Ya, harusnya ya. Termasuk tape ini, tape singkong boleh. Tapi kalau dia tidak dalam berbentuk obat, pasti dibilang enggak. Harus dalam bentuk obat. Tapi kalau menurut resep orang tua kita pasti ini menguatkan ya, dari dulu. Bu, ada yang pesan nih, Suwardi Bis. Pesan 5 Bu, yang harga 20.000. Mati kita. Gak nyangka tuh. Gitu, pesan 5 Bu. Ya oke lah. 5 ya. Sisa buat alamatnya nanti di gosennya ya. Ocha minta nomor HP-nya Bu. Kebetulan saya hobi makan tape. Oke, akan ada di layar kita nomor HP-nya Ibu. Tapi kalau mau catat sekarang 0811 444 9101. Jumardi Mapangaro, Mom Aska. Bagaimana cerita awalnya terinspirasi berbisnis tape dan biasanya didistribusi kemana saja? Ini kayak wartawan juga ini, Jumardi Mapangaro bertanya. Mau ganti ya saya? Ya. Silahkan Bu dijawab. Iya, awalnya memang bikin tape bukan untuk dijual. Iya. Karena hobi makan tape, kebetulan orang tua juga sering bikin. Iya. Ini kan resep dari orang tua. Resep leluhur juga ini ya? Iya betul. Iya. Orang tua suka bikin. Iya. Awalnya saya belajar, coba-coba bikin. Sudah belajar bikin, dikasih ke teman-teman, dicoba. Iya. Ya, ditanya, ini sudah bisa dijual atau belum? Iya. Semuanya bilang sudah bisa dijual. Jadi saya mulai jualan. Gitu ya. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Dari apa pertanyaannya tadi ya? Bagaimana cerita awalnya terinspirasi? Biasanya didistribusi kemana saja, Bu? Oh, kalau ini saya cuma punya outlet satu yang tadi di Pontiku. Pontiku dan di Saya Malili titip ya? di situ sama di Luwu Timur Malili. Ya, Malili. Ada di Pontiku. Kedai kue Foni. Kedai kue Poni. Tetanggaan dengan kedai kue Arpa. Poni, Arpa, Yun, Riwin. Jadi, apa betul kalau haid nggak disarankan buat tape ya Bu? Iya, emang. Selama Ibu membuat, kalau datang haid? Kalau mau dipikir secara logis sih, tidak ada hubungannya Pak ya. Ya. Kecuali kalau sentuhan ya. Bersih soal tidak bersihnya ya? Iya. Itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Iya. Tapi ada, ini mitos kali ya? Mitos saja Pak. Mitos ya? Pernah coba nggak lagi haid buat ini? Ya kalau saya tidak pernah bikin, macet dong saya seminggu Pak. Oh, Nggak bikin. gitu ya? Iya. Oh, tapi nggak ada masalah memang? Tidak ada masalah. Ya. Pak Ocha nggak ada masalah? Ya. Yang bermasalah itu kalau kebersihannya Iya, betul. kalau itu. Bisa didesain kemasannya pakai produk ramah lingkungan seperti daun pisang atau ini saya lihat ada daun pisang dalamnya. Iya, dia alasnya memang harus pakai daun pisang. Gitu. Harus daun pisang Bu Tapi ya? kalau didesain kemasannya harus pakai daun pisang kayaknya agak repot karena dia kan ada kuahnya. Tumpah. Iya. Jadi tetap plastik, tapi di dalamnya ada juga daun pisang ya untuk sebagai pengalas ya. Jadi ngiler Pak Kamdi. Ini ya. Jadi boleh order Pak. Kalau ngiler order, jangan cuman komentar ya. Sekarang yang dibutuhkan adalah action.
bukan konsepsi. Jadi harus action. Oke, jangan lupa bagi pemirsa sebentar ada kuisnya dan kita akan membagi pertanyaan yang sifatnya tidak normatif ya. Dan bagi yang mau pesan nih, ini ada tadi Instagramnya dan Facebook bagi mau pesan di tape ketan ini. Kalau kira-kira ke depan mau kayak gimana nih produk Ibu? Sebenarnya yang saya pengen sekali itu punya lokasi strategis untuk semuanya, untuk produksi di situ, jualan juga di situ. Jadi kita bisa tambah menunya bukan hanya tape original saja. Ya kayak yang tadi bisa sediakan cendolnya, kacangnya, bisa sediakan es krimnya. Untuk sekarang kendalanya itu. Jadi karena kita belum punya lokasi yang pas. Saya mimpi saya Bu dengan Ibu Aisyah ini kira-kira kayak rumah tape gitu ya, di mananya ada tape original kayak gini, ada tape gambar love, ada tape gambar Mike, ada tape campur cendol, tape campur. Kira-kira kapan terwujud itu Bu? Ya kalau bisa secepatnya Pak. Secepatnya. Sekarang biaya produksi menjual ini dari mana? Modal sendiri atau modal sendiri? Belum ada sentuhan kredit dari perbankan atau bantuan pemerintah? Belum ada. Join bisnis juga enggak? Enggak juga. Sendiri? Sendiri. Karena modal awal kan memang sedikit Pak. Awal bikin itu saya cuma 3 liter. Jual laku, orang suka, tambah 5 liter. Tambah terus. Paling banyak kemarin pas rame-rame COVID kemarin, kita bukan menurun penjualannya, justru meningkat. Iya. 3-4 kali lipat. Ini Lebaran juga, Idul Fitri laku banget ya pasti ya? Laku sekali Pak, kemarin Lebaran itu kita produksi 300 box ini, khusus Lebarannya. Pantas waktu Lebaran kemarin banyak yang mabuk. Gitu ya? Karena mabuk kena kebanyakan makan tape berarti makan tape ya. Jadi pertanyaan Nur Fajriani Ririn, selama COVID, Bu, bagaimana penjualan naik atau turun? Naik Bu, naik Fajrin. Iya, alhamdulillah naik. Naik ya, badan juga naik kayaknya. Betul sekali Pak. Betul ya. Bikin jus tape Bu, blender dan disajikan di gelas. Buat orang-orang yang malas mengunyah biar langsung minum. Wah ini malas banget ini. Ya tapi begitu. Terlalu nih Pak. Terlalu ya. Tetapi itulah market kita ya. Kita harus sesuaikan. Betul. Ya bisa. Didoakan Pak Boksidiwan supaya Ibu Aisyah ini bisa mampu membuat rumah tape. Iya. Wah kalau dia jadi nih rumah tape luar kita biasa. Kita bisa nongkrong Pak. Ya kita nongkrong ya. Kalau pembukaan juga diundang Bu ya. Boleh Pak. Ya, boleh. Bu. Nanti bilang aja kemarin saya komen gitu. Ya gitu ya. Gratis pokoknya. Bu kalau di Lutim Baharudin Loko. Bu kalau di Lutim di mana kita bisa belinya? Di Malili Residen. Malili. Malili Residen. Atas nama Arma ya. Atas nama Arma. Bisa cek sosial medianya, Facebooknya namanya Arma. 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 Iya. Arma. Dia tinggal di Malili. Malili. Ini Arma laki-laki perempuan Bu? Perempuan. Abdiwan Muhammad, apa benar kalau banyak makan tape bolong bisa jadi bolong juga? Ini juga pertanyaan luar biasa nih. Tape bolong, yang gimana Bu itu tape bolong? Tape bolong maksudnya tape hitam. Ini. Bolong itu artinya hitam. Bu, kenapa model tapenya harus dibuat bulat-bulat? Kenapa tidak lonjong? Ya itu sama aja. Susah buat cetakannya Bos, gitu. Buat betul. Cetakannya susah. Tapi nanti kalau ada rumah tapenya Ibu Aisyah ini bisa dibikin lonjong, bisa bikin lonjong, bikin love bisa. Love bisa mengikuti emotion WA bisa. Ada yang gambar nangis-nangis, ada gambar liur, boleh lah gitu. Bu,
alamat produksi tak di mana? Bisa dibeli langsung di rumah tak kah? Bisa, bisa. Alamatnya di Jalan Adipura 2, nomor 27. Kita cari saja Al-Kafi Laundry. Jalan Adipura 2, nomor 27. nomor 27. Cari apa laundry? Al-Kafi Laundry. Al-Kafi Laundry. Sekalian bisa cuci baju di situ ya. Betul. Cuci baju. Kalau baju saya bisa dicucikan juga. Bagaimana kalau mau jadi reseller, Bu? Apakah ada harga khusus? Ah, gimana nih? Ini teleponan aja. Ya, atau bisa dijawab? Kayaknya via chat saja. Via chat Kalau saja. untuk Di reseller. chat saja Iya. ada harga khusus. Kalau menarik, tolong diinfokan ke saya juga. Saya juga bisa jadi reseller ya. Kayaknya ini saya tiba-tiba kalau saya jadi reseller setiap UMKM yang saya narasumber, saya jadi konglomerat nih ya kelihatannya. Oke lah, Bisa, Pak. pikiran juga ya. Bu, kalau keluarga sudah berapa, Bu? Saya anak 3. Anak 3. Nggak mengganggu nggak? Tidak. Anaknya sudah pintar. Anaknya udah pinter ya. Anaknya udah pinter. Selain jual memproduksi tape ini apa aja kegiatan Ibu? Ya itu tadi laundry. Laundry ya? Iya. Tapi kalau lagi banyak orderan, saya tidak pegang laundrynya. Ada kakak yang kerjakan. Oh gitu. Iya. Wah, konglomerasi juga nih, Bu. Ada laundrynya. Karena biasanya tiba-tiba orderan banyak, ada yang minta banyak kan, jadi seharian itu harus kerja ini. Dan ini juga prosesnya agak lama, Ya. karena kan mulai dari cuci berasnya, kukusnya, dan ya itu harus betul-betul dingin, Ya. baru boleh dikasih fermentasinya. Nah kalau dia panas, hasilnya juga tidak bagus, Begitu ya. kecut. Jadi harus nunggu dulu berapa jam baru bisa dibulat-bulat. Sudah ada karyawan nggak, Bu? Belum ada, karyawan nanti pakai kalau mau lebaran. Oh. Kalau begini kan kita sudah open order untuk lebaran, Iya. open PO. Oh. Jadi orang sudah order, sudah banyak orderan. Sudah PO dari sekarang ya, iya. sebelum lebaran. Karena saya tidak Idul terima Adha lagi ya, kalau Bu. Ini mau Idul Adha, Bos. Siapa tahu mau pesan ini ya. 1 minggu sebelum lebaran sudah tutup order. Wih. Karena takutnya nanti terima order terus, tapi tidak bisa dibuatkan. Tapi rencana kalau banyak produksi karyawan ya. Iya pasti. Ya, bagi yang mau jadi karyawan silahkan mendaftar. Kalau mau Pak Diwan Boksi siapa tahu mau jadi karyawan di. Terus selain Lebaran, kira-kira momen-momen apa lagi yang banyak orang memesan? Biasanya hajatan, ada juga yang pengusaha es teler. Ada juga yang Berarti ordernya sama saya. sudah ada pelanggan tetapnya, Bu ya? Ada. Kalau untuk yang penjual es kan kayak gini, Pak. Tidak pakai dibulat-bulat. Jadi mereka belinya itu ukuran 5 liter langsung. Jadi tidak perlu pakai wadah ini. Dia memang ada wadahnya untuk Ada 5 liter. wadah khusus ya? Oh, pantas Untuk nggak pedagang. dibulat-bulatin supaya lebih gampang di Iya. gitu ya. Oh iya. Ini bisa dipesan di Gojek atau di Kalau untuk order online saya belum daftar, ya? Pak. Iya. Belum daftar ya. Oh, kira-kira beda mana, Bu ya? Mesan di online lebih banyak atau beli di Pontiku dan di Adipura itu? Banyakan yang online, Online ya? via WA. Iya, mereka ordernya via WA. Berarti lebih banyak sekarang orang proses itu melalui WA dan digital, baik Facebook maupun sosmed. Iya. Oke, itu tadi bincang-bincang kita awal. Sebentar kita dalami lagi setelah yang satu ini.
kita kembali lagi dengan Ibu Aisyah yang memproduksi tape ketan beromset jutaan rupiah berbulan, ya. Saya sedang apa nih ya? Saya lagi icip-icip mencobanya. Enak sekali memang. Serius kayak ini enak sekali. Berapa kali nih kita bilang? Sebelum live juga saya udah bilang enak. Jadi bukan enak ini bukan dalam rangka live ya, tapi memang saya merasakan enak. Dia beda dengan tape. Ada bedanya dengan tape. Kayaknya pas gitu ya. Nggak manis banget, nggak manis banget, juga nggak kecut gitu. Dia tambah manis karena saya yang makan gitu ya, gitu. Jadi cukup, dan kalau dirasakan enak sekali ya, enak. Dan sayang nih kalau dilewatkan, kita nggak coba. Saya nggak usah banyak-banyak dulu lah, Anda coba, pasti Anda rasakan sensasinya. Kemudian saya recommended untuk mencoba lebih banyak lagi. Sekaligus saya membagi teka-teki. Teka-teki pertama, kayu apa yang bisa dimakan? Kayu apa yang bisa dimakan? Yang cocok jawabannya akan dapat hadiah kemeja dan sesuatu yang dikirim ke rekening Anda gitu ya. Bu, ini kalau ke depan ada nggak yang selama ini ya yang komplain? Apanya kira-kira yang Ibu rasakan? Ada yang pernah komplain nggak? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada ya? Pernah ada, karena mungkin ya itu berasnya. Dia ada kadang seperti masih mentah. Begitu ya? Biasa kita kan yang beli di pasar, kita kadang nggak tahu ini berasnya dicampur apa enggak. Jadi biasa konsumen itu pikirnya yang bikin ini yang campur berasnya, beras biasa makanya keras-keras, padahal tidak, sebenarnya bukan seperti itu. Semua pedagang itu pasti cari bahan untuk produknya mereka pasti yang bagus. Iya, cuman ya begitu, kadang ada campuran di tempat jualnya ya, iya, dijual. Betul. Jadi hasilnya itu kadang seperti kalau dimakan itu seperti kayak masih ada yang mentah gitu, beras mentahnya. Kalau gimana mencegah supaya tidak terjadi begitu lagi, Bu? Quality controlnya. Sekarang saya sudah bisa lihat berasnya. Sudah bisa bedakan berasnya. Alhamdulillah. Yang mana sudah tercampur, yang mana enggak ya? Iya. Gitu. Oke, saya coba terus nih, dan sekali lagi enak. Serius, Kak. Gitu ya. Oke, yang jawabannya tadi, kayu apa yang bisa dimakan? Jawabannya adalah kayu puk. Kayu puk, kayu puk. Jawabannya, ini maksa banget nih jawabannya. Yang menang Abdiwan Muhammad di YouTube. Oke. Abdiwan Muhammad di YouTube. Pak Abdiwan, nomor teleponnya supaya kita bisa menghubungi Bapak gitu. Pertanyaan kedua, kenapa rel kereta ditaruh kerikil? Kenapa rel kereta api ya ditaruh kerikil? Ya, kenapa? Susah di Makassar menjawabnya nih karena nggak ada kereta. Nggak ada kereta ya. Yang kita naik kereta itu di Lagu, naik kereta api itu tidak pernah merasakan. Kekurangan kita ini tinggal di Sulawesi Selatan adalah kita nggak punya kereta api. Padahal seluruh dunia, belahan dunia lain
bisa punya kereta api. Dan kalau ada kereta api kita, makan tapenya di Luwu Timur bisa dipesan cepat sampai di Makassar karena naik kereta api. Gitu ya. Kalau pernah nggak ada yang pesan banyak sekali untuk satu hajatan? Pernah. Gimana cara membuat kalau dapat pesanan begitu banyak? Biasa pakai ini, jasa kakak, bantu. Bantu ya? Iya. Sampai berapa banyak dipesan? Biasanya sampai 20 box, 30 box. Gitu ya. Pakai makan apa itu ya? 30 box. Biasanya juga ada yang untuk bagi-bagi ke keluarganya. Kayak kemarin waktu lebaran kan ada yang pesan langsung 20 box. Saya pikir, Bu, buat apa ini, Bu? Banyak sekali. Iya. Dia bilang, saya kan keluarga besar. Suami juga. Jadi Keluarga besar itu badan-badannya besar atau gimana? tidak, mereka bagi-bagi. Gitu ya. Weh, siapa tahu ada calon wali kota yang mau menyenangkan pemilihnya, ya pesan ini aja ya, supaya dibagi-bagi. Jawaban kenapa rel kereta api ditaruh kerikil? Jawabannya adalah karena kalau ditaruh uang habis diambil. Wah, ini sih ilmu cocologi. Karena kalau pakai uang habis diambil. Yang menang di Facebook yaitu Asdar Cedak. Asdar Cedak. Ini pasti Asdar Cedak orang Bandung nih. Asdar Cedak. Kira-kira nggak ada mau maksud ibu untuk ambil pembiayaan dari perbankan atau gimana? Sejauh ini belum lah, Pak. Kenapa? Karena kemarin kan banyak orderan waktu lebaran kemarin. Jadi saya sudah siapkan modal Mau untuk disisihkan ya? untuk orderan-orderan berikutnya. Dan Kalau- alhamdulillah kalau bikin dia memang tidak pernah tidak terjual, alhamdulillah. Pasti habis. Gitu ya, berarti hitungan-hitungan cash flow-nya udah lengkap ya. Sisa invasi ke produk-produk value added lagi ya, seperti cendolnya, Iya, mix-mixnya ya. Pertanyaan ketiga, tahu apa yang paling besar? Tahu apa yang paling besar? Gitu ya, tahu apa yang paling besar? Saya sih bermimpi, Bu, ya, mudah-mudahan jadi rumah tapenya Ibu itu. Karena itu nggak pernah ada di Makassar, di tempat lain di seluruh Sebenarnya Indonesia. itu saya sudah kepikiran dari tahun lalu. Saya Ya, pikir tahun baru lalu. kali ini, Bu. Tahun lalu sudah kepikiran karena pernah ikut acara pernah ikut belajar SOP sama Master SOP yang dari Bali. Di situ Master SOP ya maksudnya itu, Pak? untuk SOP? pengaturan kayak manajemennya. iya. Iya. Di situ memang saya sudah kepingin sekali punya yang namanya rumah tape. Kok bisa sama juga disebutkan sama Bapak tadi, Iya. rumah tape itu paling enak sekali didengar. Iya, Iya. benar. Rumah tape, bayangin Bu ya, kalau rumah tapenya Ibu sendiri ada di Makassar, itu menjadi destinasi. Destinasi, jadi kalau ada tamu mau cari selain coto, Iya, ya bisa. ya bisa rumah tape. Jadi dia ngerasain es putar gitu ya, campur tape. Itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa sekali. Bisa juga dijadikan oleh-oleh kalau misalkan orang dari daerah kan, dari Jakarta biasanya mereka beli. Ini bisa lewat Enggak, keluar dari mereka bawa sendiri kan. Mereka bawa sendiri yang dari Jakarta ke sini biasanya beli bawa pulang. ya, maksud Iya. saya tape ini bisa dibawa keluar dari Makassar ya? Bisa. Kan sama dengan Luwu Timur. Luwu Timur itu saya bikin hari ini, kirim hari ini. Jadi dia nginap di jalanan itu 1 malam. Ya, 12 Nah, sampai jam. sana masih nginap lagi 1 malam, masih harus disimpan lagi 1 malam baru jadi tapenya. Wah, berarti bisa nih Bisa. dibawa ke Jakarta. Yang penting masuk kulkas ya. Kalau saya kirimnya masih mentah, nggak boleh Pak, nggak boleh masuk kulkas.
Jadi pas sampai kayak di Malili kan dia dijalankan 1 malam. Enggak Bu, kalau seumpamanya tamu dari Jakarta mau bawa pulang Beli ke yang Jakarta. sudah matang. Dia memang harus masuk kulkas kalau sampai. Tapi kalau misalkan begini kan sudah jadi ini. Dia belinya pagi. Dia kan paling berangkat jam 9, jam 10 kan. Sampai sana kan enggak apa-apa. Kecuali kalau dia nginap semalam di luar. Enggak dimasukkan kulkas, nah baru berubah rasanya. Berarti bisa jadi oleh-oleh nih. Bisa sekali. Kemarin baru aja seminggu yang lalu. Orang beli untuk bawa ke Jakarta memang. Bisa dalam keadaan sudah mateng, bisa masih dalam baru mau diproses ya. Gitu. Luar biasa. Kita bicara soal tape ketan dan kita sama-sama berdoa bagi Ibu Aisyah untuk mendirikan sebuah rumah ketan dan rumah tape ya, nggak cocok rumah ketan. Tape, kalau iya. rumah ketan ada berarti jual songkolo. Kalau rumah tape campur ya, nanti makanan lainnya adalah songkolo itu lebih. Kita mimpi itu mudah-mudahan menjadi kenyataan, dan bagi stakeholder pembiayaan atau apa mau join sama Ibu untuk membangun itu, saya rasa ini peluang bisnis yang luar biasa, baik secara finansial, secara promotif juga ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kemarin itu Pak saya lagi cari rekan yang punya lokasi, misalnya yang rumahnya di Jalan Poros, yang halamannya luas. Kan kita punya box kontainer. Saya punya box kontainer, cuman saya tidak fungsikan sejak COVID kemarin. Jadi itu nganggur sekarang. Jadi kemarin itu saya umumkan, saya cari yang mau jualan, maksudnya yang mau jualan itu. Jadi saya modalin boxnya, dan dia boleh jualan, terserah mau jualan yang lain juga boleh. Tapi jualan utamanya tape. Tape, karena memang box kontainernya itu gambarnya tape. Jadi ceritanya saya cuman modal boxnya sama showcase-nya. Saya bawa tapenya tiap hari, begitu. Orang untuk lain itu bisa jual macam-macam. Kan mengirit untuk saya biaya lapak. Begitu maksudnya ya. Terus kalau untuk yang minat, dia kan tidak perlu beli boxnya untuk dagang yang lain kan? Iya begitu maksudnya. Oke, ini bagi pemirsa yang punya kemampuan bisnis, punya orientasi bisnis, ditantangin sama Bu Aisyah ini. Beliau siapkan box dan showcase-nya serta produknya. Anda bisa join sama Ibu, jual yang lain ya. Ini peluang bisnis loh. Di masa Covid dan krisis ekonomi ini, apapun ambil bos sebagai peluang. Daripada nggak ambil, berkompetisi aja Anda belum tentu menang, apalagi tidak berkompetisi ya. Ingat itu kata None itu ya. Berkompetisi aja belum tentu Anda menang, apalagi tidak sama sekali berkompetisi. Itu akhir kata kita, dan terima kasih Bu Aisyah telah hadir di Kata None, dan ini sebuah motivasi yang kuat bagi kita semua. Dan produk kita, orang Bugis Makassar, harus bangga punya Ibu Aisyah ini, karena dia tetap mempertahankan produk kita, malah menjualnya sebagai sesuatu yang harus kita banggakan bersama. Demikian Kata None hari ini, dan tetap waspada di rumah, tetap berproduktivitas, tetapi tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, perkuat imun tubuh. Cara memperkuat salah satunya adalah makan tape banyak-banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.